Serahkan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu berdiri. Alma Mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Ayam jantan lambang perkasa, benteng teguh Wirabuana. Ke timur, ke barat satu, utara selatan Nusantara. Nusa Bhinneka Tunggal Ika, nyirmu dan padimu, gelora pantaimu, lembah gunungmu, menjadi teman mengabdi. Serahkan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu berdiri. Alma Mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Demi kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Saudara Firman SKM MKM. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memandu doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam rangka serah terima mahasiswa praktik belajar lapang program studi terapi gigi dengan pemerintah Kabupaten Takalar. Kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, jadikanlah kegiatan PBL ini sebagai ladang ilmu, amal, dan pengalaman yang bermanfaat bagi para mahasiswa. Tuntunlah mereka ya Rob untuk senantiasa menjaga etika, sikap profesional, serta keikhlasan dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Takalar. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, berkahilah kerjasama antar institusi pendidikan dan pemerintah Kabupaten Takalar. Mudahkanlah segala urusan kami, satukan hati kami dalam kebaikan, dan jauhkanlah dari segala hambatan yang dapat menghalangi terlaksananya kegiatan ini dengan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuat, lagi Maha Melindungi, jagalah para anak-anak kami ya Rob, berikanlah mereka keselamatan dan semangat, serta berikanlah juga kesehatan kepada para pembimbing, serta seluruh pihak yang terlibat nantinya di kegiatan PBL ini. Anugerahkanlah hasil yang terbaik dari usaha dan pengabdian ini demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kabid SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, Dr. Haji Novita Yulianti, Magister Terapan Administrasi Kesehatan. Kepada Dr. Haji Novita kami persilahkan dengan hormat. Masuk ini suara. Sudah masuk ya. Ya. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Masuk suara ya, kedengaran. Sudah masuk, Bu. Yang saya hormati Dewan Fakultas Vokasi. Yang saya hormati Fakultas Vokasi Unhas. Yang saya hormati Ketua Program Studi Terapis Gigi dalam hal ini Dr. Islami Parama, spesialis ortodontik, subspesialis DDK, konsultan. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha Fakultas Vokasi, Kepala Subbagian Akademik Kedokteran, dosen pembimbing PKL, para kepala Puskesmas Kabupaten Takalar dalam hal ini diwakili oleh 11 puskesmas dan seluruh mahasiswa Prodi Tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara persamaan persepsi dan adik-adik mahasiswa Prodi Terapis Gigi yang akan melaksanakan praktek lapangan di Kabupaten Takalar. Permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar karena beliau tidak sempat hadir dalam acara ini karena beliau sementara menjalankan tugas di Jakarta. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat datang kepada adik-adik mahasiswa Prodi Terapis Gigi yang insya Allah akan melaksanakan praktek lapang di 11 puskesmas. Kalau dari kemarin ada 72 orang mahasiswa yang akan melakukan praktek dan ini mungkin yang pertama kali di Kabupaten Takalar mereka melakukan praktek lapangan. Kalau tidak salah ya karena selama saya di sini baru pertama saya dapatkan untuk Prodi Terapis Gigi. Saya harapkan adik-adik yang melaksanakan praktek lapangan nanti bisa beradaptasi di lingkungan karena kalian akan langsung berhadapan dengan masyarakat di Kabupaten Takalar. Seperti kita ketahui, mungkin adik-adik mahasiswa tidak semuanya mungkin berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, mungkin ada dari luar Sulawesi Selatan, sehingga mungkin budaya dan adat istiadat di Kabupaten Takalar ini tidak sama dengan budaya dan adat istiadat di tempat tugasnya dari tempat asalnya adik-adik sekalian. Jadi mohon kiranya adik-adik menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan kebiasaan di Kabupaten Takalar. Insya Allah mungkin adik-adik akan berada di Kabupaten Takalar selama kurang lebih sebulan, yaitu mulai dari 1 September sampai 26 September. Dan mungkin adik-adik juga mungkin akan bertemu dengan mahasiswa lain yang sementara juga melakukan praktek atau melakukan KKN di Kabupaten Takalar. Saya harapkan adik-adik sekalian bisa menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya di puskesmas karena puskesmas memang merupakan tempat ada banyak mendapatkan ilmu karena garda terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah puskesmas. Dan alhamdulillah untuk semua di puskesmas ini sudah ada dokter gigi ya, semuanya sudah mempunyai gigi di
adik bisa lebih banyak belajar, lebih banyak bertanya, dan lebih banyak nanti berinteraksi dengan dokter gigi yang ada di puskesmas maupun perawat gigi, perawat senior kalian yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam baik dalam mendiagnosa maupun dalam melakukan tindakan-tindakan gigi. Selain itu, kami juga di Kabupaten Takalar punya program kesehatan gigi di masyarakat. Jadi hampir mungkin setiap bulan ada teman-teman puskesmas itu keluar ke masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gigi, baik di posyandu maupun di sekolah. Jadi adik-adik mungkin bisa ikut juga bersama dengan senior-seniornya untuk belajar bagaimana berhadapan dengan masyarakat, bagaimana kita melihat apa kesehatan gigi di masyarakat, terutama untuk anak-anak kita, karena di Kabupaten Takalar itu terus terang banyak memang kasus-kasus karies gigi mulai dari usia dini. Jadi di anak-anak usia 5 tahun itu sudah mulai banyak yang mengalami karies gigi. Jadi mungkin itu barangkali eh, kesempatan kepada adik kan praktek belajar eh, secara teori maupun secara praktek. Saya kira itu barangkali sedikit sambutan dari kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar. Sekali-sekali selamat datang di Kabupaten Takalar. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud itu kan. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi, Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, kepada Dr. Gigi Zilal Islami Parama, Spesialis Orto Subspesialis DDT-KKK, sekaligus akan membuka acara. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat siang, mohon maaf. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar yang diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Takalar. Dalam hal ini Dr. Haji Novita Yulianti, Master Terapan Administrasi Kesehatan. Yang saya hormati para puskesmas Kabupaten Takalar. Yang saya hormati para dosen dan pembimbing kegiatan PBL kemasyarakatan. Yang saya hormati dan saya cintai adik-adikku mahasiswa Fakultas Terapi Gigi, Prodi Terapi Gigi Fakultas Vokasi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya lah hingga kita dapat berkumpul di kegiatan PBL ya. PBL dalam hal kenapa PBL? Karena kita turun dalam bentuk pembelajaran. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Berkat beliaulah sehingga kita berada sehingga kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Terima kasih Bu Kabid. Ya. Permohonan maaf kami sampaikan karena Pak Dekan tidak dapat bergabung karena ada rapat yang tidak kalah pentingnya di Rektorat. Saya mohon izin untuk mewakili dari saya selaku Ketua Prodi Terapan Terapi Gigi Fakultas Vokasi, di mana memang kegiatan ini Bu
adalah kegiatan pertama kali kami juga, Bu. Alhamdulillah Kabupaten Takalar dalam hal ini Dinas Kesehatan menyambut dan menerima kami dengan baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Di kegiatan ini, Bu, nantinya adik-adik ini akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan mata kuliah. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan PKL, tapi mirip. Berbeda tapi mirip. Di sini adalah mata kuliah yang berkaitan dengan praktek. Nah, jadi ada 2 mata kuliah yang nanti adik-adik turun ini dalam bentuk pelayanan hasuan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dan mata kuliah pengendalian infeksi silang gigi dan mulut. Untuk berkaitan dengan pelayanan hasuan gigi dan mulut masyarakat, di mana adik-adik ini akan turun ke masyarakat langsung, baik di UKGS, ikut di UKGS, maupun di kegiatan Posyandu atau UKGM. Itu rencananya, Bu. Jadi setiap mahasiswa nanti kami mohon para kepala puskesmas atau yang mewakili, kami mohon untuk bimbingannya, arahannya untuk adik-adik mahasiswa. Yang kedua, yang berkaitan dengan pengendalian infeksi silang, di mana nanti adik-adik ini, Bu, dia akan mendampingi dokter gigi atau beberapa bagian yang berkaitan dengan pengendalian infeksi silang di puskesmas. Jadi selain dia penyuluhan, dia juga akan mendampingi sebagai terapi gigi. Dan untuk hasil yang kita harapkan, mudah-mudahan hasilnya adalah dapat memberi masukan atau memberi pola pikir untuk masyarakat Kabupaten Takalar mengenai kesehatan gigi dan mulut. Itu yang kami harapkan. Dengan adanya adik-adik ini, nanti mereka akan melakukan suatu proyek. Ya, mungkin ada seminar akhirnya nanti yang akan kami sampaikan ke Dinas Kesehatan, apa yang adik-adik akan dapat dan hasilkan dari proyek ini. Dan mungkin nanti kami harapkan para puskesmas membantu adik-adik ini baik dalam hal tempat tinggal atau bagaimana teknisnya nanti ke depan. Nanti kami harapkan setelah ini, Bu, ada diskusi dengan para puskesmas mengenai apa yang kami harus siapkan, apa yang adik-adik harus siapkan, teknisnya bagaimana, seperti itu, supaya menghasilkan kita dapat persamaan persepsi yang jelas, ya, dengan tujuan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kegiatan ini, Bu, akan berlanjut terus-menerus, berkesinambungan. Apakah nanti teknisnya bagaimana, apakah kami akan tetap lanjut di Takalar, tapi insya Allah kami maunya juga di Takalar terus. Yang kedua, mungkin ada penempatan di puskesmas lain, misalkan seperti itu. Nanti teknisnya kita lihat dari hasil akhirnya, Bu, seperti itu. Itu yang kami harapkan dari program studi kami. Ya, jadi kami mohon bantuannya. Kami menitip adik-adik mahasiswa, Bu, sebanyak 72 orang supaya dapat dibimbing dan bagaimana merasakan turun di masyarakat langsung.
Demikian dari sambutan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yakni serah terima mahasiswa secara simbolis. Pada dua mahasiswa yang telah diberi amanah harap maju ke depan. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Ya, sini. Dan kami persilahkan dengan hormat kepada Dr. Zilal dan seluruh dosen pembimbing untuk membersamai kegiatan penyematan secara simbolis kepada mahasiswa. Kegiatan ini merupakan simbolis serah terima mahasiswa Prodi Terapi Gigi untuk melaksanakan praktek belajar lapang di Kabupaten Takalar. Baik, seluruh mahasiswa bisa berdiri dan secara serentak memasang ID card PBL 1, 2, 3. Ya. Selamat kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa, semoga amanah ini bisa berjalan sesuai harapan dan mahasiswa bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan pendidikannya di Kabupaten Takalar. Amin. Dilanjutkan dengan foto bersama, mari bisa maju ke depan mahasiswa. Pindah. Baik, diharapkan untuk Dr. Silal dan juga para dosen pembimbing bisa maju ke depan. Baik yang peserta mohon izin untuk yang berada di Zoom bisa membuka kamera. Kami akan melakukan foto bersama. Mohon maaf, mohon izin kami ulangi sekali lagi pada peserta yang ada di Zoom. Mohon izin untuk membuka kamera karena akan segera dilakukan foto bersama. Terima kasih.
Baik, semuanya sudah siap? Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kami ucapkan yang telah hadir di dalam ruangan dan juga di dalam daring. Terima kasih atas kesempatannya untuk melaksanakan foto bersama. Acara selanjutnya yakni persamaan persepsi mengenai apa yang akan mahasiswa lakukan selama PBL dan apa saja yang akan dicapai, waktu dan tempat. Kami persilahkan kepada seluruh komponen dan akan dimulai dan akan dipimpin oleh Ibu Nur Aida. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Bidang Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dr. Haja Novita Yulianti, Magister Terapan Administrasi Kesehatan. Kemudian yang kami hormati Bapak Kaprodi, Ketua Program Studi, Dr. Gigi Silal Islami Parama, SP Orto Spesialis DDTK Konsultan. Kemudian para kepala puskesmas atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati para ibu bapak dosen, pembimbing, dan pastinya yang kami sangat cintai dan sayangi anak-anak kami, angkatan pertama ya, untuk terjun bebas ke lapangan. Izin Ibu Kabid, sekedar kami menginformasikan, kami adalah memang program studi baru berjalan tahun kelima, insya Allah. Dan anak-anakku ini, Ibu Kabid, mereka ini angkatan ketiga. Jadi kami sudah ada satu angkatan yang lulus, dan alhamdulillah ini adalah perintis, bukan pewaris. Perintis dalam hal untuk praktek belajar lapangan. Selama ini dari kurikulum kami yang lama adalah kami terjunnya ke rumah sakit. Jadi Ibu Kabid dan para kepala puskesmas, ada satu kompetensi kami sebagai terapis gigi dan mulut. Biasanya kami dapat di rumah sakit, tapi dari monitoring evaluasi program studi kami, bahwasanya memang anak-anak kami ini harus terjun ke masyarakat, dalam hal ini adalah puskesmas. Mereka ini 73 Ibu Kabid, ada berapa laki-laki ya, cowok? Ada 8 laki-laki, tulen ya. Dan mereka ini 73 ini Ibu Kabid izin dan Bapak dan para kepala puskesmas, mereka ini orangnya kreatif semuanya. Jadi bisa dimanfaatkan mungkin di puskesmas ya dalam bidang promosi ya, karena itu merupakan juga salah satu mungkin outputnya nanti. Mereka dibagi 10 ya Ibu Ainun ya, 11 puskesmas mereka dibagi, dan insya Allah dari panduan PBL-nya ini ada beberapa proyek-proyek yang akan dilakukan. Hanya saja karena ini pertama Ibu Kabid izin sama sama para kepala puskesmas, terkendalanya adalah tempat tinggal.
Jadi izin mungkin ini senyum-senyum semua ini mahasiswa saya. Mungkin kamera bisa disorot ke mahasiswanya. Karena alhamdulillah mereka ini tidak ada yang dari Takalar. Ada satu dia mengaku-ngaku dari Takalar tapi sudah ujung Takalar dan Jeneponto. Katanya dia pas di perbatasan. Jadi antara orang Jeneponto atau Takalar. Jadi mohon kesediaannya atau informasinya untuk tempat tinggal pertama mungkin seperti itu. Jadi di sini kami butuh informasi untuk tempat tinggal. Kalau ada yang gratis, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang gratis, mohon digratiskan. Ibu Kabit sudah geleng-geleng kepala kayaknya. Maaf Ibu Kabit ya. Dan para kepala puskesmas senang sekali kayaknya karena semangat sekali anak-anaknya mau gratis. Ada di puskesmas Tapi rumah pasti dinas ada bisa tinggal kompensasinya. di sana. Pasti ada kompensasinya. Mungkin jadi ya silahkan mungkin nanti dimanfaatkan baik-baik mahasiswa kami untuk kemajuan dari puskesmas di tempat puskesmas masing-masing. Oke, untuk itu silahkan mungkin kami silahkan untuk diskusi kali ini Ibu Kabit, mungkin dari Ibu Kabit mungkin yang memulai atau bagaimana silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ini kan rencana mereka mulai bertugas tanggal 1. Jadi teknisnya nanti mereka datang langsung ke puskesmas atau bagaimana, Bu? Pada saat mereka hari Senin kan mulai ya? Iya, jadi Mulai Senin mulai. Jadi teknisnya adik-adik mahasiswa ini langsung ke puskesmasnya masing-masing atau kumpul dulu di atau bagaimana lah teknisnya nanti ini untuk penerimaan nanti hari Senin. insya Allah kami di hari Senin Mm-mm. untuk sudah mulai masuk ke puskesmas dengan didampingi oleh dosen pembimbing masing-masing Ibu Kabit. Jadi insya Allah nanti bisa bertemu Oh, sama ya. kepala puskesmas setempat karena kalau Mm-mm. daring kan tidak saling terlihat aslinya kan. Iya. Mungkin saya aslinya Mm-mm. kurus Bu Kabit di video, di foto ya, aslinya lebih kurus lagi. Jadi seperti itu. Jadi mungkin Mm. kami akan datang ke puskesmas, Bu Kabit, bertemu langsung dengan kepala puskesmas. Mm. Enggak, maksud saya langsung ke puskesmas atau ke dinas dulu atau bagaimana? Kemarin instruksinya langsung ke puskesmas, tapi kalau Oh, langsung. memungkinkan kami ke dinas dulu, tidak apa-apa juga Bu Kabit, kami akan kumpul di dinas. Maksudnya Langsung ke bagaimana puskesmas saja. Langsung ke puskesmas. baiknya Jangan nanti dari kan. kesehatan? Apakah kami langsung ke puskesmas atau kumpul di dinas, Bu? Tidak apa-apa. Kami ngikut aja eh, arahan dari Ibu Kabit. Tapi nanti Ya, jadi kalau memungkinkan kami kumpul di atau kami siap Bu Kabit dimanapun kami diarahkan. ya, kumpulnya di eh karena rencana Sepertinya kalau jaringannya memang mau kurang kumpul stabil. di dinas pagi-pagi karena jam-jam kami juga akan menerima dokter intensif yang akan bertugas di Takalar. Halo?
Ya, Ibu Kabit izin. Aduh, enggak ada. Tadi agak delay Nggak ada Bu, suara izin ya? mungkin tadi yang Ibu Iya, sampaikan iya. hari Senin itu Ibu ada Iya, penerimaan iya. intensif ya? Mm-mm. Iya, dokter intensif juga. Sekitar jam-jam selesai. Gitu. Jadi kalau memang mau ke dinas dulu, mungkin mau ketemu sama kepala dinas, eh, bisa jam-jam 9 atau jam 10. Jam 9 lah, jam 9 karena kami pagi masih apel jam 8 di kantor bupati. Oke, siap Ibu Kabit. Jadi kami diarahkan untuk Iya, ke kantor Bupati ke kantor dinas ya? ya, Kantor iya dinas kantor dinas untuk saja. ya jam Heeh, 9. Siap Ibu Kabit. jam Jadi kami 9. siap ke Iya, situ dulu. iya. Kemudian izin Ibu Kabit yang terkait poin kedua adalah tempat tinggal. Apakah ada arahan atau seperti apa Bu Kabit yang bisa kami gunakan? Ya, Tempat atau tinggal dari kami Kepala Puskesmas? tidak, kami tidak punya perumahan tempat tinggal sih Bu. Tapi Ya, tidak tahu. Iya, eh, bagaimana puskesmas ada nggak rumah dinas di puskesmas? Mana puskesmas? Siap dok, Heeh. Puskesmas Siap dok, siap Galesong. dok. Puskesmas Mapsu dok. Hah? Puskes- Pus- Sudah Eh, masuk ada nggak tempat izin dok, tinggalnya? Kakak dari tolong. Puskesmas Ya, Mapsu saat ini rumah dinas kami terisi sama ASN bu. Ada yang gitu isi ya. ASN dan berkeluarga Mm. juga bu. oke. Abe dok, Oh, Puskesmas Pulut juga tidak ada rumahnya dok, enggak layak pakai kalau polut. Polut ya. Kalau Iya. Galesong dok, ada berapa orang dok di Galesong? Untuk di Galesong Ya, ada kenapa berapa Ayu? orang? Kenapa 6 Dek? orang dok. Untuk 6 di orang. Galesong ada berapa orang dok? 6 orang Bu. 6 orang. Oh, Iya kami berapa orang punya, di Galesong ya? ya bisa dok, ada perumahan dokter yang bisa Ada ditempati. dokter. Iya, ada dok. Oh iya, Galesong ada. ada ya. Iya, Galesong ya. bisa Ada. dok. Iya, alhamdulillah. Abe dok, apakah Ya, kami menyiapkan dari sekarang atau mencarikan rumah untuk adik mahasiswa atau bagaimana dok? oh iya, bagaimana Bu? Karena mereka Kami harus di daerahnya, nggak mungkin di kota semua iya, karena jaraknya jauh. Jadi harusnya memang di dekat puskesmas iya. supaya tidak perlu lagi transport. Izin bu, dari Bisa mungkin Puskesmas Mapsu puskesmas bu. membantu untuk mencari bagaimana Mapsu? Iya, tapi dok, sejauh ini di Puskesmas Mapsu tidak ada rumah kontrak bu. Yang ada biasanya itu mereka di BTN Racita bu. Dan KKN saat ini pun dia tinggalnya di rumah lingkungan dan kepala desa dok. Izin. Oh, Iya, iya. yang terdekat itu di sekitar Petalasang dok. Sekitar Patalasang ya. Iya, cuma kalau Ajira mungkin tidak tahu nih, dok, Ajira kos-kosannya apakah tersedia atau bagaimana dok? Mungkin kapus koordinasi lagi dok nanti sebentar. Oh iya. Siap. Jadi kalau memang memungkinkan Bu Kabit, kami anak-anak kami siap untuk misalkan karena ini memang diajar ya bagaimana praktek belajar lapangan. Jadi mereka staff kalau Iya. misalkan dikasih juga di kolong tempat tidur maksudnya. Enggak juga. Gitu. Jadi pada intinya siap Ibu Kabit. Aduh. Hmm. Iya, jadi begini untuk tempat tinggal nanti kami koordinasikan dengan puskesmas karena sebaiknya memang mereka tinggal di wilayah puskesmas yang karena kan kalau Galesong dari kota ke Galesong kan cukup jauh. Jadi Agak kalau jauh, ya ini betul. kalau dari Mapsu mungkin misalnya di kota karena tidak terlalu jauh, tapi kalau yang jauh itu mereka harus tinggalnya di wilayah Ya, wilayah puskesmas supaya lebih memudahkan adik-adik. betul. Nah,
Jadi mungkin kami Iya. butuh kontak person saja di setiap Iya. puskesmas, Ibu Kabid, biar kami langsung koordinasi dosen pembimbing bersama Mm-mm. kontak person mungkin yang di puskesmas seperti itu. Iya. Iya. Jadi kapus mungkin bisa eh, kapus kontak person dari langsung kapusnya supaya mereka yang mencarikan tempat tinggal. Iya. Koordinatnya. Siap. Mungkin ada lagi pertanyaan? Mungkin para kepala Iya. puskesmas. Bagaimana Pak Kapus? Ada mungkin yang mau tanyakan selama mereka ada ini ini Bu, mereka Iya, harus standby ya, nggak boleh pulang-pulang. iya, iya, Bu. Jadi kami sudah karena resikonya Jadi lumayan kalau absennya. misalkan mereka pulang pergi, Iya. jadi kami instruksikan mereka tinggal dengan mengerjakan beberapa proyek pastinya di puskesmas, Bu. Seperti itu. Oh ya. Hmm. Eh, Mungkin sambil menunggu lagi pertanyaan, kami sedikit mempresentasikan Ibu Kabid terkait apa saja yang akan dilakukan di puskesmas. Iya. Izin Bu Kabid, silakan kami persilakan Ibu Ainun Ayu Yuniar, Sarjana Terapan Kesehatan, Magister Terapan Terapi Gigi. Kepada Ibu Ayu Yuniar, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Bu, saya Ainun Ayuniar, salah satu dosen pembimbing untuk PBL mahasiswa ini. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang SDK Kabupaten Takalar, yang terhormat Kepala Puskesmas atau yang mewakili dari Kabupaten Takalar, kemudian yang terhormat kepada Ketua Program Studi Dr. Silal Islami Parama, kemudian yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang hadir di ruangan saat ini, dan yang kami sayangi adik-adik mahasiswa yang ada di ruangan sekarang saat ini yang akan mengikuti kegiatan PBL pada tanggal 1 sampai dengan 26 September di Kabupaten Takalar. Sedikit Bu, saya ingin menyampaikan mengenai beberapa hal yang perlu mahasiswa lakukan nanti di masyarakat ataupun di puskesmas langsung terkait mengenai kompetensi yang akan dia harus capai. Ini berkaitan mengenai kompetensi yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur, serta menunjukkan kinerja mandiri dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di terapi gigi dan mulut serta sesuai dengan standar kompetensi terapi gigi dan mulut. Selanjutnya yang kedua, kompetensi kedua yaitu mampu menerapkan ITEX, nilai dan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan karya tulis ilmiah, prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, dan pendokumentasian, menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan pencegahan plagiasi. Makanya tadi disampaikan dari Dr. Sila dan Bu Eda bahwa akan ada proyek yang mengenai karya tulis ataupun prototipe ataupun desain atau karya seni yang berhubungan dengan keilmuan terapi gigi dan mulut yang akan dilakukan di tiap puskesmas nantinya.
kemudian mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja tim, melakukan supervisi, evaluasi, dan pengembangan kompetensi kerja secara mandiri di bidang kesehatan gigi, kemudian mampu melakukan tindakan promotif dan konseling kesehatan gigi dan mulut kepada individu, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan etika profesi dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mampu melakukan manajemen klinik dan dental assisting dalam pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan, etika profesi, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mampu melakukan pengkajian dan perencanaan dalam pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan individu, kelompok masyarakat sesuai dengan standar pelayanan etika profesi yang berlaku. Selanjutnya, mampu melakukan tindakan preventif, terapeutik, dan kuratif pada kasus terbatas secara holistik kepada individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan, etika profesi, dan peraturan yang berlaku. Berikut secara umum target kegiatan pencapaian praktek kerja praktek belajar mahasiswa yang akan dilakukan di Puskesmas. Yang pertama itu kegiatan penyuluhan di UKGS, kemudian UKGMD, dan penyuluhan ibu hamil. Masing-masing 2 sesi edukasi kesehatan gigi untuk kelompok pasien atau masyarakat umum. Ini kembali lagi menyesuaikan jadwal proyek masing-masing mahasiswa yang dibimbing langsung nanti pembimbing masing-masing dari hasil data identifikasi yang dilakukan di minggu pertama. Kemudian dental asistensi, jadi sambil mereka mengumpulkan data, mereka tetap melakukan kegiatan atau mendampingi poligigi untuk melakukan kegiatan pelayanan di klinik di poligigi. Minimal kasus pemeriksaannya mendampingi kasus pemeriksaan selama PBL itu ada 50 pemeriksaan. Kemudian menyiapkan alat, setidaknya ada 20 prosedur pelayanan gigi yang dilakukan. Kemudian sterilisasi, mereka bertanggung jawab atas sterilisasi dan kebersihan peralatan gigi setidaknya ada 30 kali selama praktik. Kemudian asistensi kasus yang masuk dalam ranah kompetensi kali ini ada eksodonsia, penambalan, scaling, atau pembersihan gigi. Asistensinya minimal 5 kasus yang dilakukan masing-masing kasus. Kemudian di ruang obat berpartisipasi 2 kali pertemuan tim di poligigi dengan staf dan tenaga kesehatan di bagian farmasi minimal 2 kali. Kemudian melakukan penggunaan atau memahami penggunaan sistem informasi puskesmas, menggunakan software untuk pencatatan pasien, kemudian membantu dalam pencatatan pasien dan mendokumentasikan setidaknya 5 kasus pasien yang ditangani selama PBL. Begitupun untuk rekam medis atau catatan medisnya. Kemudian di kesehatan ibu dan anak, mereka berpartisipasi 2 kali pertemuan dengan tim poligigi di staf kesehatan ibu dan anak. Untuk proyeknya, bentuk penugasannya berbasis proyek, jadi setiap kelompok nanti mencari masalah yang ada, kemudian dikumpulkan dan didiskusikan, kemudian ditentukan prioritas masalahnya sesuai dengan metode kuantitatif. Kemudian masing-masing kelompok yang ada di puskesmas mencari penyebab masalahnya, kemudian setelah ditemukan penyebab masalah itu ditentukan alternatif pemecahan masalahnya apa saja. Dari alternatif tersebut akan ditentukan cara penyelesaiannya dengan membuat produk ataupun media ataupun hasil karya yang untuk mereka akan melakukan penyelesaian masalah tersebut dari masalah-masalah yang timbul dari identifikasi masalah sebelumnya. Kemudian membuat laporan kelompok untuk dipresentasikan, lalu mahasiswa akan mengumpulkan laporan tersebut di pembimbing masing-masing, pembimbing dosennya. Begitupun nanti mahasiswa selain tugas kelompok akan diberikan tugas individu yang akan dikumpul juga di pembimbingnya, dosen pembimbingnya, dan ada semua di dalam lampiran panduan PBL yang akan nanti kami share. Kemudian dari produk ataupun dari hasil karya mahasiswa itu diwajibkan untuk menghasilkan hak cipta, kemudian
dipilih antara hak cipta ataupun jurnal masing-masing minimal Sinta 3 dan itu akan didiskusikan langsung oleh masing-masing pembimbing. Kemudian untuk tugas individunya, mahasiswa mengolah asuhan kesehatan gigi dan mulut yang berhubungan dengan kesehatan gigi, kemudian melaksanakan tugas pokok dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang diberikan oleh clinical instruktur lahannya atau pendamping lahannya yang ada di praktik belajarnya nanti. Nah, untuk jadwalnya mungkin tadi sudah disampaikan secara umum, untuk rinciannya juga ini ada di pedoman PKL yang nanti kami akan share. Jadi setelah pembekalan, kemudian penyerahan ke puskesmas, kemudian ada pengenalan selama 1 minggu dan identifikasi masalah. Nanti usulan proyeknya itu disampaikan di pembimbing masing-masing, dosen masing-masing, yang disetujui dari clinical instruktur. Kemudian pelaksanaan PKL-nya sampai selesai seminar, hasil di tanggal 26 September 2025 mereka berada di puskesmas di Kabupaten Takalar. Selanjutnya untuk lampiran-lampiran mengenai absensi, penilaian, di sini semua kami sudah rincikan secara secara rinci di lampiran-lampiran. Nanti mahasiswa pegang masing-masing satu untuk diperlihatkan kepada clinical instrukturnya agar ditandatangani dan diberikan penilaian sesuai apa yang didapatkan di lapangan. Jadi minta tolong untuk Bapak, Ibu, puskesmas atau perwakilan dari puskesmas yang ada di dalam Zoom meeting hari ini untuk diberikan penilaian ataupun dicatat mahasiswa yang mungkin ada kekurangan atau kelebihan di dalam agenda hariannya untuk dicek secara real mungkin apa yang mereka lakukan di dalam pelaksanaan PBL tersebut. Mungkin itu dari penyampaian pedoman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, itu tadi dari Ibu Ainun untuk panduan atau pedoman nanti praktek belajar lapangannya. Mungkin Bapak Ibu Kepala Puskesmas atau Ibu Kabid ada masukannya, Ibu? Ya, makasih Bu atas ini pemaparannya tadi. Jadi mungkin saya mau tanya dulu, Kapus sudah ada enggak ditunjuk pembimbing CI-nya? Siap, sudah ada, Dok. Sudah ada, Dok. Sudah. Sudah, Dok. Sudah ya, alhamdulillah. Jadi mungkin banyak nanti saya harapkan teman-teman Kapus untuk terutama khusus untuk pembimbing CI-nya untuk memperhatikan kegiatan dari adik-adik kita, ya. Terutama untuk lembar-lembar penilaiannya itu betul-betul dinilai. Siap, Dok. Karena saya Siap, kira Dok. sudah jelas ada lembar penilaian, jadi gampang aja dilihat ya, dampingi. Iya, Dok. Ya. Nanti hari Senin kan Kapus ikut apel kan semua? Iya, Dok. Pertemuan juga Ya, ada jadi di setelah Dinkes. apel kita kumpul di Dinkes, nanti setelah penerimaan nanti masing-masing Kapus bawa mahasiswanya. Siap, Siap, Dok. Dok. Ya. Terima Saya kira itu kasih Ibu barangkali. Dokter dan Bapak Ibu Kepala Puskesmas. Kami senang sekali tentunya mewakili mahasiswa, senang kan? Yang mau ambil nomornya Kak Lesung bisa juga, Dok. Ya, silahkan di room chat. Oh ya. Ya, kan nomornya, kontak personnya supaya bisa ini lebih gampang. Siap. Ya, di room chat aja ditulis. Ya. Mungkin bisa dibuat grup, Dok, Oh ya, boleh juga. puskesmas Ya. supaya mudah koordinasinya. Ya. Siap. Nah, ini bisa. Ah, sudah di grup. Tunggu dulu. Nanti dibuatkan ya supaya gampang.
dengan pembimbingnya mungkin ya Iya, juga. bisa Ibu Kabit. Iya dok, iya dok. Nah, ya. Dengan dosen pembimbingnya supaya bisa komunikasinya lebih ini. Ya, Ada satu apa-apa arah. lewat grup chat saja. Ya, Saya ada kira lagi. mungkin masih ada kapus yang mau disampaikan atau bagaimana terkait ini kesiapan puskesmas atau kesiapan mahasiswanya, bagaimana? Silakan. Saya mau ditanyakan ke dosen pembimbingnya. Ya baik dok, izin dari Puskesmas Mapsu. Ya. Insya Allah kami kira apa yang telah dipaparkan ini dok, saya kira tidak ada masalah di Puskesmas karena memang kegiatan yang sering dilakukan di Puskesmas dan poin plusnya Mapsu itu bulan 9 akan juga mengadakan kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut di sekolah. Iya, iya lagi memang baru masuk undangannya untuk pemeriksaan anak siswa di seluruh Puskesmas Mapsu dok. Jadi saya kira tidak ada masalah. Ya. Dan CI lahannya juga kami sudah koordinasi dok dan siap membantu. Oke, makasih. Ya, terima kasih dok. Bagaimana puskesmas lain? Apa yang tidak ada dokter giginya? Ada semua tahu dokter giginya? Ada dok, lengkap dokter gigi dok. Puskesmasnya jadi ada semua lengkap. Oh ya, makasih. Ada dok, ada juga dokter ISIP 4 orang di Galesong. Ada juga dok di Oh sini iya, di tempat Galesong ada dokter ortopedis. isip ya. Ada dok dokter Ya. giginya. Aman. Oh Semoga iya. ada yang cinlok ya Pak Kapus ya. Iya, yang dulu. Ada bentuk kasih kah? Ada ya. Tapi ada minta dokter giginya sama. Enggak, yang dokter baru kan CPNS. Oh, enggak masuk ya. Bulu kunyit, bagaimana? Ada bulu kunyit saya lihat tadi nih, Reni. Bagaimana? Ini yang jauh ini masuk. Ada di rumah di sekitar situ, Dek. Sementara donasikan dulu dok. Oh iya, makasih. Iya. Kami dok Puskesmas Patalasa insya Allah siap membantu. Masya Allah. Oke, makasih, sayang. Iya. Ya. Tidak ada dokter giginya. Ini kota ini, banyak pasiennya. Iya banyak pasiennya kebetulan keluar ke sekolah dalam rangka Iya kan? penjaringan anak ke sekolah. Bulan 9 ya? Ya kan udah ada Ini penjaringan sudah anak sekolah keluar kan? Bulan 9. Iya Ya. sudah keluar ini dok. Oh, sudah. Diamankan Ya. saja Ibu Kapus. Iya. Iya. Izin Ibu Kabit kami bacakan ada pertanyaan di kolom chat Oh ya, silakan. dari Ibu Reni ya. Ibu Reni Zain diikut sertakan juga dalam PKG dok. Jadi insya Allah bisa diikutkan apa saja. Kebetulan mahasiswa kami multi talent Ibu Kabit. Mau diikutkan di PKG, Promkes ataupun apa itu, ikutkan saja. Kerja bakti pun Iya. juga harus diikutkan Ibu Kabit. Iya. Hari Jumat itu setiap hari Jumat ya puskesmas kerja bakti harus ikut dong. Iya. Air Nanti minum selama saja sebulan katanya kalian disiapkan jadi Ibu Kabit. jadi bagian dari puskesmas. Betul, Sebagai siap. jadi bagian dari puskesmas, jadi apapun yang menjadi kegiatan di puskesmas harus berpartisipasi. Insya Allah aman Ibu Kabit. Oh ya, makasih. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu Kepala Puskesmas? Atau dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan, Dek? Dari mahasiswa Yang ada yang mau KKL ditanyakan ya, dari siapa tadi tahu dia ada yang mau tunggu-tunggu Ibu ditanyakan, Kabit. bagaimana mumpung ada dari kapusnya ini. Ayo silakan. Siapa Ayo, yang mau bertanya nak? silakan. Siapa mau bertanya? Silakan. Maju Ki. Tadi dipuji-puji loh. Oke, ini ada satu dari Suci. Ya.
Baik, selamat sore Ibu. Perkenalkan saya Suci. Izin bertanya, tadi yang patah lasang siap dibantu apa Ibu? Oh itu patah lasam, bantu apa katanya? Oh iya Ibu, terima kasih. Sama izin Ibu, izin bertanya sekalian. Kebetulan ada dari saya sendiri dan beberapa teman, ada kegiatan di hari Sabtu itu balance. Apakah kami boleh izin pulang kembali ke Makassar untuk kegiatan tersebut, Ibu? Karena tadi katanya kita diminta stay di Tanggalan. Iya, maksudnya kita. Oh ya, terima kasih Bu. Izin mungkin sedikit saya luruskan dari mahasiswa kami, Ibu Kabid dan para kepala puskesmas. Jadi setiap hari Sabtu itu dalam rangka masih orientasi universitas dan fakultas, universitas itu mengadakan kegiatan balance untuk mahasiswa baru. Kebetulan beberapa mahasiswa kami, Bapak Ibu itu menjadi mentor pendamping untuk mahasiswa baru tersebut yang dilakukan di hari Sabtu. Nah, tadi pertanyaannya adik-adik anak-anak kami itu ada beberapa itu kami sebenarnya memberi kebijakan kepada anak-anak kami di Jumat setelah poli itu bisa izin ke kepala puskesmas. Apakah kepala puskesmas mengizinkan atau tidak itu dikembalikan lagi ke kampus masing-masing. Seperti itu Ibu Kabid. Tapi iya. kegiatannya satu hari Oh saja ya, Bu. makasih. Jadi mereka kembali lagi di hari Sabtu ataupun Minggu sehingga Senin bisa kembali ke puskesmas. Oh ya. Itu acaranya tadi jam berapa, Bu? Di kampus? Kegiatannya di kampus itu dari pukul 8 sampai pukul 11.30. Di hari Sabtu saja Bu. Oh, iya ya. Heeh. Tapi kan enggak semua, Bu ya, yang Ya, jadi tidak semua, ada beberapa saja Bu. iya. Mungkin dikasih kebijakan yang ikut yang masuk dalam kepanitiaan mungkin bisa diizinkan untuk hari Sabtu. Itu sampai berapa lama, Bu, Ini masuk ke kegiatannya? pekan kedua, jadi sisa 3 pekan Bu. Oh, iya. Jadi setiap pekan kayaknya ya dapat Ya, setiap sampai pekan mereka hanya selesai. beberapa orang saja. Oh iya. Iya. Saya kira kita kasih kebijakan saja untuk mereka izin pada saat kegiatan itu. Bagaimana Kapus? Setuju nggak? Setuju, Dok. Iya. Siap. Setuju, Dok. Alhamdulillah. Nah ya. Iya. Izin, Bu. Ya, silakan Bapak. Iya, kami ingin menyampaikan saja kondisi di Puskesmas Mapsu. Apakah teman-teman ini membawa kendaraan atau bagaimana, diperkenankan atau tidak? Karena kalau memang tidak, sepertinya agak sulit untuk akses ke lapangan. Kemudian yang kedua, apakah ada aturan khusus, misalnya apa-apa yang boleh dilakukan oleh teman-teman mahasiswa atau yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman mahasiswa? Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bapak, kalau untuk kendaraan kami memberi izin ke anak-anak kami untuk membawa kendaraan ke puskesmas masing-masing seperti itu. Baik, Nah, Bu. kalau terkait tentang apa saja yang bisa dilakukan dan apa yang tidak, insya Allah sudah ada tertera di dalam panduan atau pedoman. Anak-anak kami juga sebelumnya kami sudah bekali di sini. Jadi insya Allah sudah sangat paham dan tidak akan pernah melanggar, pada dasarnya sih etikanya Bapak yang harus memang betul-betul mereka jaga. Baik, Ibu. Siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak.
Nanti mungkin kontak personnya untuk bisa kami join di WA group biar kami bisa koordinasi langsung terhadap yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu Kapus? Jika tak ada lagi, izinkan kami mengembalikan kepada MC untuk menutup rangkaian acara hari ini. Oke, saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan selama berlangsungnya acara. Semoga kegiatan PBL Mahasiswa Vokasi khususnya Prodi Sarjana Terapan Terapi Gigi berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diharapkan. Sekian acara kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mi? Terima kasih Bu Kabit. Iya, sama-sama, Bu. Sampai ketemu hari Senin. Terima kasih Bapak Ibu Kapus. Ibu, sama-sama Bu. Terima kasih. Izin live Bu. Baik, kepada dosen pembimbing bisa melanjutkan kegiatan masing-masing kembali dan juga pada mahasiswa tetap stay di sini karena akan ada sedikit penyampaian dari Ibu Ainun. Kita apa ya? 9. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa laptop sini mau share screen di Zoom.
Tak mau kedip-kedip. Ya, tadi penyampaiannya kan disampaikan dari kepala dinas ya, atau yang mewakili itu untuk kita penerimaan di dinas kesehatan. Kan awalnya kemarin disampaikan di masing-masing puskesmas toh. Nah, karena tadi sudah dibahasakan untuk kita ketemu di dinas kesehatan, jadi planningnya berubah. Tapi rumahnya tetap dicari. Kalau tadi yang disediakan baru satu tuh, Petalasang bukan tadi dikasih rumah. Oh, Galesong. Pak Talasang juga. Ya, nanti pembimbingnya yang koordinasi dengan kepala puskesmasnya di grup untuk bagaimana tempat tinggalnya yang belum. Jangan berkecil hati, silahkan dicari, siapa tahu nanti pas proses pencarian dapat yang lebih baik, gratis atau membayar sama saja karena kita masing-masing pasti ada pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk hal tersebut dan tidak ditanggung di UKT. Ini tidak ditanggung di UKT masalah itu. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya karena kita belum pernah ada di mata kuliah kesehatan gigi masyarakat, jadi saya mau menyampaikan outline-nya, garis besarnya apa saja sebenarnya yang kita pelajari di asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat itu. Yang sebelumnya mungkin kalian dengar asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, dan sebagainya. Tapi masyarakat ini kita baru temui di kurikulum baru ini. Makanya saya mau menyampaikan sedikit mengenai materinya. Kemudian nanti setelah ini saya akan sampaikan panduannya, pedomannya. Walaupun saya kirim nanti di grup, tapi untuk penjelasannya mau saya jelaskan ke teman-teman supaya kita satu persepsi, satu cara untuk mengisi nanti lembaran-lembaran tersebut yang dilampirkan di bawah ini. Oke, nah asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat itu sebenarnya tidak cukup sekedar hanya melakukan intervensi klinik atau klinis atau kuratif terbatas secara individu, tetapi harus diiringi dengan pendekatan intervensi pada komunitas atau masyarakat. Dari namanya saja sudah kalian pasti ada bayangan. Asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Berarti kita melakukan asuhan kesehatan di masyarakat. Nah, bedanya apa dengan individu? Yang pertama itu kalian bisa lihat dari tabel tersebut, tentunya sasarannya. Kalau individu ya klien, rawat jalan, rawat inap individu. Kalau masyarakat ya komunitas masyarakat, ibu hamil, anak usia dini, balita, remaja, kelompok masyarakat tertentu. Kemudian datanya dari segi pengambilan data, kalau individu kan ada pemeriksaan perorangan. Nah, kalau kesehatan gigi dan mulut masyarakat dari pemeriksaan dari data perorangan tersebut diakumulasikan dari menjadi data, ada yang data primer, ada yang data sekunder. Data primer itu langsung diambil di masyarakat melalui wawancara, pengisian kuesioner atau angket, kemudian status kesehatan gigi. Jadi nanti yang kalian lakukan untuk pengambilan datanya. Yang kalian lakukan lagi selanjutnya itu pengambilan data sekunder. Data sekunder itu berupa data geografi, demografi, atau laporan hasil penelitian yang ada di puskesmas tempat kalian masing-masing. Jadi ini semua nanti dilampirkan dalam laporan. Jadi ada data pengambilan data sekunder, ada pengambilan data primer. Kemudian analisis datanya. Nah, kalau di individu kita analisis asesmennya, diagnosisnya apa per individu.
kalau masyarakat yang kita analisis itu masalahnya apa? Dari satu kelompok sekolah misalnya, dalam sekolah itu kalian dapat 50% terkena karies. Nah, apa masalahnya? Kenapa bisa terjadi karies? Diambil dari wawancara, observasi, baik dari guru, orang tua, ataupun muridnya nanti kalian bisa wawancarai langsung. Nah, itu yang kalian langsung lakukan. Kemudian perencanaannya di mana? Kalau individu itu ada ditulis di dalam kartu statusnya, asuhan kesehatan gigi individunya. Kalau masyarakat itu dilakukan dalam plan of action. Ada yang pernah lihat plan of action? Kesehatan gigi dan mulut? Coba searching sekarang. Daripada dipakai update. Sudah update status? Sudah minta? Sekarang buka plan of action. Sudah semua lihat pada status tak? Nah, apa itu plan of action? Biasanya plan of action itu bentuknya tabel. Nah, di situ ada beberapa masalah, kemudian tanggalnya, dan sebagainya. Kalian lihat nanti di situ. Supaya cepat. Kemudian intervensinya apa? Kalau individu itu intervensi klinis, penambalan, scaling, pencabutan, dan sebagainya. Kalau di masyarakat itu melalui program penyuluhan, pemeriksaan gratis, sikat gigi massal, pemberian floor, dan sebagainya. Itu programnya, itu intervensinya kalau di masyarakat. Kemudian evaluasinya dari intervensi klinis itu dievaluasi bagaimana kepuasan pasiennya kalau individu, sakitnya sudah berkurang atau tidak. Kalau di masyarakat itu programnya kita evaluasi. Kita minta saran kritik dari masyarakat, kemudian kita lihat dari awal sampai akhir itu programnya bagaimana, dijelaskan di dalam laporan. Selanjutnya, yang terakhir itu pendokumentasian. Kalau individu di kartu status, kalau kesehatan gigi dan mulut masyarakat itu di laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang nanti kalian akan seminarkan di depan seluruh dosen pembimbing di ruangan ini atau LT3 atau daring nanti kita tentukan di akhir. Itu yang kita tentukan. Nah, di mana produknya? Produknya itu setelah analisis masalah, dirancang di plan of action dan dilakukan di program asuhan kesehatan gigi dan mulut. Di situ produknya nanti tampil. Nah, hasil evaluasinya ini bisa kita lihat dari awal, pengkajian bisa kita evaluasi, pengelolaan datanya, penyusunan POA atau plan of action, dan implementasinya itu nanti bisa kita evaluasi masing-masing tahap itu. Kemudian pengumpulan data dari data primer dan sekunder itu yang kita cari tingkat pengetahuannya bagaimana, kemudian data kesehatan gigi masyarakat, mulai dari status kesehatan giginya di masyarakat tersebut, kemudian keterampilan perilaku atau kebiasaan masyarakat untuk memelihara kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi itu yang kalian kumpulkan datanya. Selanjutnya, data tingkat pengetahuan itu terdiri dari pengetahuan cara mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut, seperti gigi berlubang misalnya, atau radang gusi, sariawan, bau mulut, dan karang gigi. Jadi penyakit-penyakit yang paling sering muncul atau datanya yang paling tinggi di puskesmasnya kalian. Kemudian data pengetahuan tentang waktu menyikat gigi, kemudian data pengetahuan tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut selain menyikat gigi, misalnya berkumur atau menggunakan flossing. Selanjutnya data yang kalian kumpulkan itu data keterampilan, sikap, perilaku, atau kebiasaan masyarakat. Nah, data tentang bagaimana cara menyikat giginya selama ini, data tentang waktu menyikat gigi, kemudian apa saja yang dilakukan untuk memeliharanya selain menyikat gigi, dan tentang apa saja yang dia lakukan ketika atau keluarganya merasa sakit gigi atau bau mulut atau radang gusi. Nah, ini kalian buatkan nanti kuesioner atau panduan wawancara dan kalian langsung ambil di masyarakat, sekolah ataupun masyarakat sekitar, komunitas sekitar, kalian lakukan pengambilan data tersebut. Kemudian data status kesehatan gigi. Sudah tahu cara memeriksa OHIS? Tahu. Betul. Jangan bikin malu-malu, ini kalian periksa betulan mini orang. Nah, jadi kalian periksa OHIS-nya, DFT, DMFT, sesuai sasaran masing-masing orang dewasa atau
anak-anak, kemudian CPITN dan pengukuran pH saliva. Ini nanti silahkan didiskusikan dengan pembimbing masing-masing. Kemudian instrumen pengumpulan data tadi saya sebutkan ada permohonan wawancara, kuesioner, angket, lembar observasi, lembar pemeriksaan, itu semua masuk dalam instrumen pengumpulan data. Tapi untuk pengetahuan, data pengetahuan jangan pakai lembar OHIS. Jadi untuk untuk OHIS itu dipakai di pengumpulan data apa? Kan kalau pengetahuan pakai kuesioner, angket, wawancara. Kalau OHIS, status kesehatan, nah, satu orang yang perhatikan berarti. Baru-baru tadi saya sebut. Kemudian contoh pertanyaannya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Contoh yang terbuka itu misalnya bagaimana menurut Bapak Ibu cara menyikat gigi yang baik. Yang tertutup itu ada pilihannya ya atau tidak. Kalau yang pertama itu terbuka bisa beda-beda jawabannya. Kalau yang tertutup itu pilihan saja ya atau tidak. Selanjutnya instrumen untuk mengumpulkan datanya ada data sikap, perilaku atau kebiasaan. Itu bisa observasi langsung atau menggunakan instrumen. Selanjutnya untuk pengumpulan data status kesehatan gigi. Tadi ada OHIS, DFT, DMFT, ini semua. Kalian baca Mi. Ini contoh lembar masih ada. Nah, ini contoh kartu survei kesehatan gigi yang biasa kita gunakan. Selanjutnya untuk data sekundernya itu bisa kalian ambil dari data puskesmas, data poli giginya, tapi jangan kalian ambil langsung buka bukunya tanpa minta izin dan sebagainya. Jadi gunakan, terapkan etika yang kalian sudah pelajari selama 2 minggu ini, yang tugasnya sangat sedikit, yang baru ujian, jadi gunakan etika yang baik dan benar dalam minta izin, dalam bersosialisasi dengan tenaga kesehatan lain. Apalagi kalian itu orang baru di tempatnya orang, jadi perhatikan baik-baik itu kalau mau ambil data khususnya. Karena data ini bersifat rahasia pribadi, kalian gunakan sebaik mungkin kalau diberikan. Kemudian tabel rekapnya dari pengelolaan data tadi itu, kalian sudah kumpulkan data dari status kesehatan gigi, pengetahuan, sikap, keterampilan, data sekundernya juga, demografi dan sebagainya itu dikelola, dibuat tabel. Jadi di laporannya nanti ada tabel seperti ini, silahkan ditampilkan. Misalnya di kelompok pengetahuan apa tabelnya, di kelompok sikap, persepsi, kebiasaan atau perilaku silahkan ditampilkan bagaimana. Kemudian tabel status kesehatan gigi. Jadi direkap semua. Misalnya dari 10 yang kalian periksa, berapa yang kategori baik, berapa yang kategori sedang. Itu ditabulasi. Bisa juga ditampilkan seperti grafik diagram seperti ini. Nah, kemudian dari data tersebut dibuat tabel perumusan masalah kesehatan gigi. Yang mana yang kita akan lakukan prioritas. Ini menggunakan metode USG. Ada yang tahu metode USG? Tidak ada? Bukan USG orang hamil. USG itu urgent, serius, dan growth. Nah, ini silahkan kembali ke pembimbing masing-masing. Sebenarnya banyak cara untuk merumuskan masalah kesehatan gigi di masyarakat itu. Bisa pakai metode SWOT juga, tapi yang biasa digunakan juga pakai metode USG ini. Jadi ada kriterianya, misalnya dari masalah yang didapat ada 3. 60% memiliki oral hygiene yang buruk, yang belum baik. Kemudian setiap warga memiliki karies lebih dari 1. Dan masalah selanjutnya misalnya kalian dapat 80% masyarakat memiliki masalah jaringan periodontal yang tidak sehat.
Dari data ini kalian pilih yang mana lebih urgent, yang mana lebih serius. Nah, kalian tulis skornya dan diurutkan. Semakin tinggi skornya, berarti itu yang harus kalian selesaikan dulu pertama kali. Misalnya kalian pilih ini, 60% masyarakat memiliki oral hygiene atau kebersihan gigi dan mulut yang belum baik. Sudah ada masalah toh? Terus pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikannya dari masalah ini? Nah, itu kembali ke kelompoknya. Apa alternatif penyelesaian masalahnya? Dilihat dari segi sasarannya, siapa? Misalnya menggunakan media apa? Nah, di situ produknya yang kalian pilih apa? Pakai media sosial kah? Pakai media pembelajaran, misalnya PowerPoint kah? Tergantung kembali ke teman-teman. Apa yang didiskusikan di kelompok dan pembimbingnya. Dan ingat syaratnya itu harus ada output hak cipta atau jurnal Sinta. Atau tidak harus jadi pilih dua-duanya, tapi pilih salah satunya. Sampai sini paham? Kita lanjut. Nah, setelah ada masalah yang timbul, kita sudah urutkan prioritasnya, kemungkinan penyebabnya silahkan diidentifikasi. Menurutnya kelompoknya kalian karena penyebabnya mungkin 50% masyarakat itu perilakunya atau kebiasaannya dari hasil kuesionernya itu kurang baik. Nah, silahkan apa pemecahan masalahnya. Misalnya saya mau penyuluhan karena masyarakatnya kebersihan giginya kurang baik. Penyuluhannya medianya apa? Nah, silahkan dibikin produknya. Kalau misalnya kalian dapat di daerah tersebut airnya bermasalah karena terlalu tinggi fluoride-nya atau terlalu tinggi garamnya, apa yang kalian lakukan? Penyuluhan kah atau penyulingan air kah? Tergantung. Beda-beda tiap kelompok masalahnya. Jadi pikirkan pikirkan penyelesaian sekreatif mungkin, seproduk mungkin yang bisa kalian hasilkan. Kalau bisa kalian bisa komersilkan dan berguna di masyarakat atau disimpan di puskesmas, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi nilainya. Nah, kemudian ke laporannya, outline laporannya itu terdiri dari kata pengantar, daftar isi, kemudian pendahuluan, tinjauan umum. Jadi kalian harus punya tinjauan geografis dan demografis dari tempat masing-masing kalian praktik secara umum dulu di Kabupaten Takalar, kemudian secara khusus di tempatnya kalian. Begitu juga di profil kesehatannya. Ini profil kesehatan kalian minta di puskesmasnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai data sekunder atau primer. Sekunder, satu orang dia lagi yang perhatikan. Nah, ini waktu dan tempatnya silahkan diuraikan. Dari yang tadi hasil pengumpulan data, perumusan masalah, plan of action, hasil implementasi, evaluasi, dan RTL, rencana tindak lanjut di bab 5. Bab 4. Bab 5 itu penutup dan kesimpulan. Jadi itu isi laporannya. Ada pertanyaan? Kita ke pedomannya. Ini nanti silahkan mahasiswa masing-masing miliki dan di print. Kenapa di print? Karena di belakang laporan, di belakang pedoman ini ada lembar penilaian masing-masing individu dan kelompok yang ditandatangani langsung oleh pembimbing dosen dan pembimbing lahan atau clinical instructor yang ditunjuk nanti sama kepala puskesmas. Nah, ini tampilannya, yang depan itu identitas mahasiswa. Silahkan sediakan foto 3x4. Pas foto, jangan foto selfie. Pas foto 3x4 latar merah di paling depan. Nah, ini bermuatan mengenai visi misi, tujuan prodi, kata pengantar, daftar pustaka, latar belakang, nanti silahkan dibaca sendiri, dasar hukumnya, kemudian ketentuan umumnya,
Ini nanti kalian kalau mau tunjukkan ke orang di puskesmas silahkan, ketentuan umum untuk pembimbing lahannya. Kemudian oh, sorry. Layar kebagikan. Sorry, kita ulang ini tampilan awalnya tadi, identitas mahasiswa, nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian foto, sini di paling depan, supaya tidak tertukar sama temannya. Kemudian isinya yang mau saya bahas di sini silahkan nanti dibaca untuk pendahuluannya. Jadi untuk beban akademiknya itu kalian sudah tahu ada 2 mata kuliah yang dibebankan untuk PBL ini. Itu asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dan pengendalian infeksi silang gigi dan mulut. Masing-masing 2 dan 4 SKS. Salah ini. Nah, ini puskesmasnya, ada 11 puskesmas yang akan kita tempati untuk PBL. Kemudian untuk isinya itu materi kegiatan PBL-nya berubah. Melakukan sensus, catatan harian bisa kalian lakukan. Ini semua bisa kalian tulis nanti di laporan harian apa yang kalian lakukan. Kalau kalian lakukan pencatatan harian ditulis, melakukan pencatatan harian pasien, merekap buku kedatangan pasien, melakukan asistensi pencabutan, dituliskan di kegiatan hariannya dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan. Bagian obat itu kalian bisa menyiapkan obat, kemudian menjelaskan aturan pakainya juga ke pasien. Kemudian bagian klinik, gigi, mengidentifikasi kelainan pada jaringan keras, kemudian melakukan upaya promotif, asistensi preventif, asistensi penumpatan gigi, asistensi pencabutan gigi dengan topikal anestesi, dan sanitasi ruangan. Sanitasi ruangan klinik dan sterilisasi. Bagian kesehatan ibu dan anak itu kalian melakukan penyuluhan dan pemeriksaan gigi kepada ibu hamil atau merujuk ibu hamil ke klinik gigi untuk pemeriksaan apabila diperlukan. Kalau kalian temukan dari hasil pemeriksaan gigi di lapangan bersama orang poli gigi dan poli KIA. Nah, kemudian di kegiatan UKGS itu yang bisa dilakukan adalah melakukan pemeriksaan gigi, kegiatan promotif preventif, tindakan preventif sederhana, misalnya menggosok gigi atau memberikan larutan fluor, kemudian perawatan sederhana, misalnya penumpatan satu bidang, dan melakukan topikal anestesi, pencabutan topikal anestesi gigi susu. Di posyandu itu promotif, preventif, atau penyuluhan, kemudian komunikasi terapeutik, pemeriksaan ibu hamil dan anak prasekolah, dan melakukan pelatihan kader kesehatan. Tadi kompetensinya saya sudah sampaikan, kemudian target kegiatannya juga saya sudah sampaikan. Kita ke cara pengisian ini dulu untuk ketentuan seminar nanti. Jadi sebelum seminar hasil, setelah semua kegiatannya selesai, ingat seminarnya tanggal 26. Jadi yang tidak selesai tanggal 26 itu kami anggap tidak masuk nilainya. Kemudian mahasiswa berkoordinasi dengan pembimbing lahan yang ditunjuk untuk kegiatan seminar ini, menyiapkan draft laporan dan tempat seminar. Kalau tempat seminar ini
kami sediakan di sini atau di LT3. Jadi setelah kalian kembali dari takalar, dan itu wajib seluruh anggota kelompok hadir. Kemudian seminar praktiknya ini diketahui oleh pembimbing lahan. Jadi apapun yang kalian tuliskan di draft laporan nanti harus diketahui oleh pembimbing lahan dan ditandatangani lembar pengesahannya oleh pembimbing lahan. Dan juga dosen pembimbing. Kemudian nilai akhirnya dinyatakan lulus setelah laporannya sudah direvisi. Jadi setelah kita pemaparan, kemudian ada revisi perbaikan dari dosen pembimbing, lalu diperbaiki. Paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan seminar. Jadi 1 minggu setelahnya itu harus dikumpulkan hasil revisinya. Nah, tata tertibnya tentunya mahasiswa wajib mematuhi peraturan instansi masing-masing. Kalau disuruh datang 7.30, datang sebelumnya, 15 menit sebelumnya. Jangan ada yang terlambat. Kalau mungkin saya atau dosen-dosen lain masih kasih toleransi, mungkin kalau di puskesmas masing-masing itu disoroti pasti kalian. Kalian ingat pakai alma mater, bawa nama Unhas, bawa nama prodi. Jadi jangan sampai membuat masalah karena itu berkaitan langsung dengan instansi kita. Kemudian jika tidak hadir atau sakit, silahkan izin ke pembimbing lahan dan diketahui oleh dosennya, dan selalu gunakan sapa, salam, senyum. Jangan muka jutek terus dipasang selama di puskesmas. Walaupun uang bulanannya belum dikirim, senyum saja. Siapa tahu ada yang kasih uang di puskesmas. Makanya rajin-rajin senyum. Jangan jutek-jutek. Senyum fajar. Memakai pakaian praktik yang lengkap. Nah, ini pakaian praktik itu saya sudah hubungi penjahitnya. Dia menjanjikan untuk dibawakan besok. Tapi yang terlambat kemarin mengukur dan terlambat mengisi form itu minta maaf, belum jadi bajunya. Saya sudah sampaikan di grup yang terlambat mengukur dan terlambat mengumpul ukuran. Jadi tanggung sendiri kalau terlambat. Kemudian dia janjikan keterlambatannya itu 1 minggu setelah besok. Jadi 1 minggu dia janjikan jadi. Jadi selama 1 minggu yang belum ada baju, silahkan bawa alma mater, kemudian pakai ID card dan bawa gaun. Gaunnya itu wajib dipakai di dalam poli. Saya tidak mau kalian pada saat melakukan asistensi, kemudian pencatatan, pokoknya kalau ada di dalam poli, KIA atau poli gigi, dimanapun itu poli, kalian tidak pakai gaun dalam melakukan tindakan, terus ada yang foto, ada yang video, nanti dapat pengurangan nilai. Karena sudah ada di aturan dijelaskan. Kalau yang terlambat, disampaikan ke pembimbingnya, pembimbing lahan dan dosennya kalau bajunya terlambat. Konsekuensinya kalian dapat sendiri karena kalian sendiri yang terlambat mengukur. Tadi yang berhalangan hadir silahkan disampaikan dosen pembimbing dan dosen lahannya, pembimbing lahannya. Dan saya lupa sampaikan, silahkan masing-masing kelompok tunjuk ketua kelompok. Dan dituliskan di laporannya, disampaikan ke dosen pembimbingnya kalau dia ditunjuk sebagai ketua kelompok. Jadi kalau ada apa-apa, ada temannya yang hilang dari rumah, ketua kelompoknya panggil. Ada teman yang sakit, kalau ketua kelompok tanggung jawab. Ada kehilangan, ketua kelompok yang ganti. Ada yang cinlok, belum cinlok, belum pergi cinlok. Ada yang cinlok ya, ketua kelompok yang mengesahkan. Nah, juga mengenai alat bahan, tolong diperhatikan. Kalau ada yang merusak alat bahan di puskesmas ataupun di rumah tempat tinggal, itu tanggung masing-masing kelompok.
diganti, bertanggung jawab, dan disampaikan ke dosennya kalau ada yang kalian rusak. Pokoknya tiap ada apa-apa, sampaikan ke dosennya supaya dosennya bisa bantu. Jangan terlalu mandiri, selesaikan sendiri, dipukul sendiri, dimarahi sendiri, jangan. Sampaikan ke dosennya karena kalian masih dalam pengawasan dosen. Karena masih praktek belajar. Kemudian alat bahan selalu perhatikan dan bersihkan baik di rumah maupun di puskesmas. Kalau di kosnya kalian rantasa-rantasa biar nih. Tapi karena ini kalian serumah dengan temannya, ada orang lain, tolong sekali dijaga kebersihannya, dijaga auratnya, dijaga dirinya sendiri. Apalagi yang cewek-cewek. Yang cowok-cowok silahkan dijaga teman yang cewek-cewek. Paham? Kemudian agenda hariannya jangan di skip, tolong diperhatikan karena itu berhubungan dengan penilaian. Nah, mahasiswa dilarang merokok. Ada yang merokok? Fauzan merokok? Bayu? Nah, di sini dilarang merokok di tempat praktik. Di tempat praktik berarti di puskesmas. Kalau merokok di rumah, silahkan temannya borongi saja. Kemudian menerima tamu pribadi di waktu praktik. Kalau ada tamunya misalnya orang tuanya, pacarnya, odo-odonya, selingkuhannya, HTS-annya, semuanya harus diketahui oleh suaminya orang, astagfirullah. Pokoknya yang bertanggung jawab ketua kelompok. Silahkan ketua kelompok. Kemudian menggunakan HP. Saya tidak mau lihat ada yang bikin konten aneh-aneh ataupun konten tanpa sepengetahuan dosen pembimbing atau pembimbing lahan. Kalian ada di tempat praktik, privasi yang harus dijaga. Ingat etika kalau kalian kerja bagaimana. Kemudian tempat kegiatan praktik itu kalau kalian ada yang berpindah harus diinfokan ke dosennya. Tidak boleh berpindah tempat kelompok kalau tidak ada info ataupun tidak ada izin. Jadi dilarang. Kemudian khusus mahasiswa wanita. Wanita mana? Wanita. Siapa? Dari yang angkat tangan toh? Yang pria. Dilarang memakai pakaian terbuka dan ketat. Kalau di kos kalian biar mi. Kalian ini satu rumah dengan temannya yang laki-laki, siapa tahu ada tamunya datang juga laki-laki, orang tua teman-temannya atau sepupunya atau kakaknya datang, tolong diperhatikan itu. Saya tidak mau kalau misalnya dosen berkunjung, kalian pakai celana pendek, pakai daster, tidak pakai pakaian yang rapi, yang bagus dilihat, jangan yang ketat. Kalau ada, pasti langsung ditegur itu sama dosen pembimbing. Karena dosennya tidak ada tiap hari, jadi yang bertanggung jawab ketua kelompok. Kemudian memakai sepatu bertumit tinggi, pakai heels. Ada yang pakai heels? Nggak mau jipi pesta toh? Nggak mau jipi menyanyi toh? Ya, jangan pakai heels. Kemudian menggunakan perhiasan mencolok. Ada yang pakai emas tebal di sini. 10 gram. Besek, mana besek? Kenapa tahu besek? Menjual emas. Nah, tolong diingatkan, ketua kelompoknya ingatkan, karena kalau ada kehilangan, ketua kelompok yang tanggung jawab. Iya, saya sudah kemarin sampaikan tidak usah dibawa, simpang saja di kos. Tapi kalau ada yang bawa, ya tanggung resiko masing-masing. Kemudian memakai tata rias muka yang kurang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nggak ada di tahu aku lihat. Nggak ada di makeup biduan toh di sini. Asrat. Jadi silahkan saling menegur dan saling introspeksi diri. Kita mau pergi belajar, bukan mau pergi lomba tata rias. Kemudian sanksi-sanksinya tentunya ada sanksi lisan,
Kalau sudah 1-2 kali ditegur tidak ada perubahan, sanksi tertulis langsung dari Kaprodi dan Prodi. Dan yang sanksi selanjutnya itu pengurangan nilai. Dan paling parah itu dikeluarkan dari instansi praktik. Jadi kembali ke kebijakan masing-masing instansi. Sampai sini ada pertanyaan? Semua sepakat dengan aturan ini? Sepakat? Kenapa ada yang tidak bersuara? Ada yang tidak sepakat? Oke, ada saksinya toh Pak Daus sama Bu Evi. Jadi kalau ada yang melanggar, yang tanggung ketua kelompok sama ketua, ya pintar. Penilaian dan evaluasi, tentunya penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lahan. Penilaiannya itu dilakukan seminar nanti akhir untuk laporan akhirnya dan laporan individu, ada laporan kelompok dan individu. Ini tampilan dari format laporan kerja lapangannya. Ini per mahasiswa. Kalau ada juga laporan per kelompok. Ini tampilannya, formatnya. Nanti saya share di grup angkatan. Nah, ini pengesahannya. Jadi ada 2 pengesahan. Baik laporan kelompok ataupun individu ada 2 pengesahannya, pemilahan dan institusi. Nah, agenda hariannya ini per orang. Nah, silahkan diisikan namanya. Saya kirim nanti pakai Word. Ingatkan saya pakai Word biar kalian gampang edit. Nah, silahkan dituliskan nomornya, hari tanggal, bulan, tahun, dan uraian singkat apa yang kalian lakukan. Misalnya menyapu jam 7.30, mengepel jam 8, senam, ya ditulis semua. Nanti diparaf ke pembimbingnya. Kemudian di akhir nanti ada paraf pembimbing PKL. Nah, kemudian kegiatan di PKL itu aspek penilaiannya ini jadi sikap, disiplin, penampilan, perilaku, tanggung jawab dan inisiatif itu 30%, dan prestasi. Prestasi sini dibagi 2, ada pengetahuan dan keterampilan. Kemudian nilainya nanti direkapkan di sini oleh pembimbingnya dan diparaf. Jadi perlihatkan nanti pembimbingnya. Ini yang merah silahkan disesuaikan nama masing-masing puskesmas. Kemudian untuk penilaian UKGS, ini ada lembarnya sama kayak tadi. Yang dinilai ada sikap, kemudian kemudian prestasi dan di total nilainya. Dituliskan kegiatannya apa saja di sini. Kemudian penilaian untuk UKBM atau UKGMD sama juga 30% sikap, 70% prestasi. Nah, ini contoh lampiran dokumentasi Askes Gilut. Kemudian di sini tunggu loading. Tidak. Nah, ini agenda hariannya. Jadi agenda harian itu dibagi sendiri di paling belakang. Nah, ini. Silahkan diisi sesuai kebutuhan masing-masing.
Ditambah saja, ada berapa hari? 20, enggak cukup 26. Karena hari kerja saja, Di. Oh, tadi kalian lupa bertanya ya. Puskesmas Sabtu masuk atau enggak? Hah? Sudah bertanya? Sota. Kalian masuk sendiri pale kalau orang tidak masuk bagaimana? Nah, untuk targetnya ini penilaiannya. Tadi targetnya sudah disebutkan toh. Komponen penilaiannya sama 30% sikap, 70% prestasi. Ini yang nilai siapa? Membimbing, bimbing lahan. Itu. Kemudian ini catatan ketidakhadiran, ini absensinya. Kalau tidak hadir bisa kalian ganti dinasnya. Misalnya tidak hadir hari Senin, nanti ganti kalau masih ada waktu. Misalnya masuk hari Minggu. Maksudnya kamu jadi pasien UGD? Jaga. Tidak tahu, kembali ke pembimbing lahannya masing-masing. Iya. Iya. Kalau dosen di seminar. Nah, ini secara garis besar untuk lembar penilaian presentasi nanti. Sini penilaiannya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Nggak ada yang mau bertanya, mau mimpi cari rumah. Oke. Kalau begitu kita selesaikan pertemuan hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan walaupun sebentar dan cepat sekilas bisa kalian mengerti dengan baik. Silahkan koordinasi dengan pembimbingnya kalau ada yang tidak paham. Pasti kami selalu bantu, arahkan dan bimbing. Semoga apa yang kita lakukan nanti di sana eh, selalu berjalan dengan baik, sehat-sehat, tidak ada yang sakit-sakit, saling jaga temannya, jangan ada yang dorong temannya ke jurang. Dan ingat jaga makan, jangan terlalu banyak makan kerang. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat-sehat. Kelompok Galesong berkumpul dulu.
Cek, tadi kelupaan disampaikan untuk sebagai bahan publikasi, teman-teman itu harus posting setiap kegiatannya melalui Instagram angkatannya. Jadi setiap puskesmas itu nanti akan melaporkan ke admin Instagram angkatannya untuk diposting aktivitas hariannya, kecuali aktivitas pelayanan di puskesmas. Oke? Tidak boleh ada video ataupun dokumentasi yang mengenai tindakan pelayanan di puskesmas karena beresiko terjadinya kebocoran rekam medik dan pelanggaran privasi. Kecuali nanti ada itu minta izin untuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan khusus untuk laporan. Oke. Kita berpikir sustainable-nya. Jadi untuk IG masing-masing puskesmas tidak akan berfungsi nih kalau selesai PBL. Kalau angkatan itu pasti kalian masih bisa dikenang masing-masing seperti itu. Oke? Paham ya? Nanti kalau misalnya ada story berarti buat highlight ya. Kalau story feed-nya enggak apa-apa di posting feed. Jadi buat template saja. Boleh collab juga, boleh. Bagus juga kalau collab. Kan tampil jadi kalau collab asal enggak dihapus. Itu masalahnya kalau dihapus ya. Ya itu saranku sih begitu. Saranku artinya harus ada dokumentasi yang terpublish dan tersimpan. Karena nanti mungkin dibuat untuk laporan juga seperti itu.